Halo, halo, halo pemirsa Heal and Meal. Hari ini aku bakalan bahas salah satu tempat healing tradisional seputar belanjaan nih. Tidak lain yaitu pasar. Siapa yang sering banget belanja di pasar nih? Kenapa milih pasar daripada mall atau supermarket lainnya? Kalau aku sih, karena pasar punya harga yang lebih murah dibanding dengan mall atau supermarket lainnya. On budget banget dong. Tapi, emang bedanya ada di lokasi ya. Pasar sendiri sudah berciri khas, memang agak kotor, kumuh, dan gelap. Ya nggak sih pemirsa Heal and Meal? Hal ini sebenarnya nggak terjadi di pasar tradisional yang dijaga oleh pemerintah. Alias, bisa dibilang, orang Indonesia ini karakternya jorok kalau tidak diawasi ya pemirsa Heal and Meal. Jangan sampai kayak gitu deh. Bersihnya tempat kita yang jaga demi kenyamanan bersama juga. Ternyata hal ini terjadi karena pasar punya sejarah yang panjang banget loh. Pasar ini jadi saksi berkembangnya Indonesia. Pasar sudah ada sejak zaman prasejarah. Dulu, masyarakat terbilang saling tukar-menukar barang dengan apa yang dibutuhkan, atau biasa disingkat barter. Sistem barter barang ini bertahan lama banget, sampai akhirnya uang tercipta dan menjadi sistem barter antara uang dan barang. Jadi, sampai sekarang pun konsepnya masih barter kok, cuma namanya aja yang beda, judulnya jadi jual beli. Jangan kemana-mana ya pemirsa Heal and Meal, karena kita bakal kembali setelah jeda yang satu ini. Dres, iya Kang. Bagi kopi dong ya? Iya Kang, mangga Kang. Widih. Apa sih wih? Nih Kang, lihat Kang. Keren kan? Besi catnya keren ya. Bukan yang ini Kang. Oh iya udah pada offline. Udah pada offline ya sekarang. Udah pada offline. Nanti kita juga kebagian kalau offline. Seru Kang kayaknya Kang. Iya. Soalnya udah bosen Kang sama online Kang. Bangun tidur, buka laptop, mantengin layar laptop terus. Dari pagi sampai sore tuh Kang. Ih, encok Kang. Bletak. Lagi lah. Iya sih kerasa sih ya pasti malesnya ya online tuh. Tapi tenang lah, offline vibes-nya bakal beda nih. Yang bangun pagi-pagi males jadi bakal semangat sekarang, Riz. Bakal beda deh. Iya juga Jalannya ya. nih kena angin pagi kan, seger langsung mata. Ngeliwat anak kopi cantik secara live di kampus. Gila kan? Parah. Saatnya lalu. Terus belum lagi nanti bisa interaksi sama orang lain kayak pedagang-pedagang di sana. Meskipun ada lah yang nyebelin lah dikit. Cuman ya udahlah nggak apa-apa lah. Kita harus spreading positive vibes. Nggak cuma internet yang positif, kita juga harus positif dong. Ide. Aduh, nggak sabar Kang pengen offline. Wah, kayaknya seru banget tuh Kang. Masih ya Mas?
push up 100 kali Kang, sit up. Terus botaknya tuh bersih kan? Enggak kayak hantu bonbon. Enggak bukan. Oh, enggak bersih ya? Iya. Ya, apa ya? Baik-baik kayak gitu. Untung anak FTV baik-baik. Kamu. Iya, kamu. Kenapa ya, Kang? Udahlah, jangan kayak gitulah. Lebih galak dong. Kamu. Bukan. Bisa ajak dulu ya. Mahasiswa baru itu ya? Iya Kang. Oh iya bener. Namanya kayak band Indonesia itu apa sih? Oh. Tatum. Yeay, beda dong. Oh, Noah. Noah ya, Noah. Ini bawain Noah. Enggak usah sama saya. apa-apa, santai. Masa Baik, gitu, Bang. Kang? Aduh. Aduh, nggak apa-apa, Udah. santai. Udah kenalin nih, namanya Idris. Oh iya. Idris. Di dalam ada yang namanya Adam juga. Tadi di jalan macet ya? Ledeng, macet gak ledeng? Barter antara barang ini sebenarnya masih terjadi di beberapa titik. Contohnya adalah di Indonesia. Ada 2 pasar di daerah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama yaitu Pasar Terapung Lok Baintan di Kalimantan Selatan. Tepatnya berlokasi di Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Di Pasar Terapung Lok Baintan ini, semua pedagang dan pembarter menggunakan perahu atau jukung untuk berlayar ke sana kemari sambil mencari bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa saja sih yang bisa dibarter di Pasar Terapung Lok Baintan? Banyak loh. Ada hasil-hasil pertanian seperti beras, jagung, dan ubi-ubian. Apapun hasil pertanian hadir di pasar ini. Ada juga kerajinan tangan, makanan, bahkan buah-buahan dan sayuran pun ikut turut hadir meramaikan Pasar Apung. Bahas soal Pasar Apung, sebenarnya punya keunikan loh. Terlihat saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan waktu di atas jukung. Pedagang dan pembelinya pun dinamis bergerak mengikuti arus aliran sungai dan gak bisa berpaku di satu tempat. Jadi, konsepnya memang mengikuti arus kesana kemari nih. Pasar Apung Lok Baintan ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi, kalau pemirsa Hill and Mill ingin berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lupa ya mampir ke Pasar Apung ini, biar merasakan sensasi tradisionalnya barter. Yang kedua adalah Pasar Talibura. Berletak di Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menjadi ajang barter kebutuhan pokok saja, namun juga menjadi ajang silaturahmi antara warga nih pemirsa Hill and Mill. Sebenarnya ya, konsep barter ini tuh seperti apa sih? Ternyata, beda barang yang kita barter tergantung harga yang diberikan pihak lainnya. Contohnya nih, kita bawa pisang 1 tanduk dengan barter ikan. Kita harus pastiin dulu nih, berapa banyak ikan yang kita dapat seharga dengan pisang tanduk ini.
Kalau sudah cocok, baru deh barter. Begitu ya sistemnya pemirsa Hill and Meal. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, dipercaya nih sistem barter diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang kepada orang di kota-kota lainnya yang terletak di seberang lautan. Jangan kaget ya dengar apa yang dibarternya nih pemirsa Hill and Meal, yaitu garam dan tengkorak manusia. Agak ngeri ya pemirsa. Jadi bisa dibilang sistem barter ini benar-benar udah diciptakan dari jauh sebelum kita sekarang ini. Dan seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Bahkan sistem barter uang dan barter sekarang bisa dilakukan secara online atau shopping online. Makin sini makin mudah ya. Jangan kemana-mana ya pemirsa Hill and Meal, karena kita bakal kembali setelah jeda yang satu ini. Kalau di mata keluarga, dia itu sangat bertanggung jawab dan tidak ada yang aneh-aneh. Karena saya pakai dinas, saya masih bawa sangkur. Ngapain bawa pisau? Enggak kok Bu, kata saya pegang sangkur saya kan. Lagi baru saya bilang enggak, ibunya itu balik kanan, teriak dia. Nggak tahu tiba saya replik, dia mau lari, saya ambil pakai tangan kan. Dia ketangkap baunya ke ini, pisau yang saya pegang tadi udah langsung otomatis saya cabut. Udah ketusuk sama dia. Saya udah nggak tahu harus gimana, mungkin udah kesetanan atau apa. Meninggal di situlah saya tusuk sampai meninggalnya lah. Yang benar-benar nyata adalah hukum mati tidak pernah memberikan solusi. Isu disabilitas ini isu yang sangat marginal. Banyak dibicarakan tetapi sedikit sekali kita lihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas, teman-teman saya selalu bilang bahwa wah mau masuk surga aja kita nggak ada aksesnya ke masjid. Fasilitas untuk anak saya ya nggak ada, malah belum ada. Kami ini manusia yang harus dimanusiakan. Tapi kita tidak butuh dispesialkan, karena kami sudah merupakan spesial bagi manusia. Jadi kepo nggak sih pemirsa? Kapan ya barter benda berubah jadi jual beli menggunakan uang? Uang yang pertama kali diciptakan adalah uang logam, yaitu pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi. Penciptanya adalah Croesus dari bangsa Yunani. Jadi bisa disimpulkan penemu uang pertama adalah orang Yunani ya.
di Indonesia, kapan ya kita pertama kali menggunakan uang? Ternyata adalah saat masa penjajahan. Jadi, selama dijajah oleh bangsa Belanda, tepatnya pada era VOC, mereka mengharuskan kita menggunakan uang kartal sebagai sistem transaksi. Begitu pula dengan jenis dan model uangnya, terbit langsung oleh VOC-nya sendiri. Berhubung kita juga pernah dijajah Jepang nih, Jepang juga sama loh. Mereka menerbitkan uang untuk kita pakai. Bentuknya logam dan kertas, namun dalam versi Jepang. Terus, kenapa ya sistem barter sekarang sudah ganti? Apa alasannya nih? Ternyata barter ini juga dinilai punya banyak keribetan dalam bertransaksi. Harga dan jumlahnya jadi kurang jelas dan fix. Nah, alasan pertama diubahnya barter barang menjadi uang adalah karena masyarakat menyadari kalau pemakaian uang sebagai alat tukar lebih efektif dan juga pas dengan harga serta nilai barangnya. Yang kedua yaitu sulit sekali loh pemirsa menentukan perbedaan nilai dan selisih barang. Yang ketiga, kita nggak bisa dong memaksakan untuk barter. Sedangkan barang yang kita mau, tidak semua orang juga mau. Tentu sesuai kebutuhan kan? Ini bakal jadi sulit banget deh. Sistem barter nggak selalu efektif. Ketika kita mau barter, kita juga harus bawa barangnya. Bisa dibayangkan, gimana kalau kita mau barter sama kulkas? Susah kan ya pemirsa Hill and Mill? Jangan kemana-mana ya pemirsa Hill and Mill, karena kita bakal kembali setelah yang satu ini. Nah, setelah yang satu ini, kita bakal ada informasi menarik. Jadi, tungguin ya Sobat Hill and Mill. Halo, kata siapa? Pranams Fitna batik sebagai budaya berpakaian sehari-hari. Teater sebagai inovasi media kebudayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki 1000 budaya dan adat dan istiadat. Indonesia menempati negara dengan urutan kedua terbawah dengan indeks baca terendah. Kenapa AI itu tidak dikatakan sebagai sebuah karya seni? Pentingnya personal branding. Stop untuk membajak film. A plus. Kita tuh logistik sudah berusaha susah payah gitu ya. Satu kaki. Semangat. Segala sound, lighting dan lain-lain. Pecah sih sebenarnya. Rasanya capek, tapi ntar akan terbayarkan ketika kau kaki selesai. FTV. Jangan sampai kalian kelewatan. Jangan kelewatan. Ntar dimarahin Gunawan. Hilir mudik di jalan wisata, membawa penumpang dengan teratur. Siapa saja boleh ikut asal janganlah lupa membayar karcis pada Pak Kondektur. Dari jauh telah tampak wisata menderu di sepanjang jalan raya. Di setiap perhentian ramai orang menanti menunggu bis untuk pulang dan pergi.
Tapi tahu nggak sih pemirsa Hill and Mill, walaupun saat ini barter kita sudah modern, ada satu waktu di mana kita kembali melakukan barter tradisional saat era COVID-19 masih gencar-gencarnya. Saat COVID-19, semua kegiatan dihentikan. Kerja, sekolah, kuliah, semua kegiatan penting sehari-hari kita dihentikan secara paksa. Begitu juga dengan penghasilan yang menjadi nol. Pun kita juga merasakan kan, gimana sulitnya keluar rumah. Rasanya was-was banget. Semua orang panik buying, dan yang gak kebagian, mau gak mau juga harus bertahan kan. Banyak sekali masyarakat yang mencoba bertahan hidup dengan sistem barter. Kita bisa menukar barang yang kita punya dengan bahan makanan pokok dari tetangga yang sama-sama membutuhkan. Jadi bisa dibilang tradisional juga bisa jadi solusi ya. Nah, sekarang waktunya aku ngerekomendasiin 5 pasar terkenal yang ada di Bandung. Yang pertama adalah Pasar Cihapit. Orang Bandung mana sih yang nggak tahu Pasar Cihapit? Letaknya ada di Jalan Cihapit. Pasar Cihapit ini adalah salah satu pasar tertua di Bandung loh. Di dalamnya nggak cuma jualan bahan makanan kayak daging, sayur, buah, atau bahan pokok lainnya aja loh. Tapi ada hidden gem-nya. Ada banyak resto kecil satu petak yang mengisi ruko-ruko pasar. Ada ramen, telur kuah, kopi, dan makanan-makanan lainnya yang pemirsa Hill and Mill gak akan expect deh kalau itu ada di pasar. Menarik pokoknya. Kalau ke Cihapit, jangan lupa mampir ya. Kedua, Pasar Gede Bage. Nah, pasar yang satu ini juga terkenal nih buat orang-orang Bandung. Selain jual bahan pokok, ada highlight dari Pasar Gede Bage yaitu thrift baju-bajunya. Letaknya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Mekar Mulya, Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Beuh, ini mah surga dunia banget deh buat para pemburu baju thrift. Kalau dulu nih ya, sebelum tren thrift shop di sosial media, harga baju di Pasar Gede Bage super duper murah banget loh. Mulai dari 5.000. Percaya nggak pemirsa Hill and Mill? Walau sempat tutup karena pandemi dan dianggap menurunkan nilai jual UMKM, sekarang Pasar Gede Bage kembali buka dan eksis ya. Walaupun harganya agak naik sedikit nih. Yang ketiga ada Pasar Baru Bandung. Pasar Baru Bandung letaknya ada di Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 152, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan pasar baru yang besar ini adalah hasil pembangunan tahun 2001 dan diresmikan oleh Wali Kota Bandung pada tahun 2003. Gedung tersebut diberi nama Pasar Baru Trade Center. Karena menjadi pusat perekonomian segala jenis barang, kalau lebaran, orang-orang selalu rela desak-desakan buat belanja di pasar baru loh pemirsa Hill and Mill. Yang keempat adalah Pasar Cikapundung. Berlokasi di Cikapundung Electronic Center, Jalan ABC, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasar Cikapundung ini punya ciri khas. Ada yang menjual barang-barang antik dan vintage yang mahal. Barang yang dijual dimulai dari aksesoris sampai ke furniture yang berumur puluhan tahun lalu. Yang terakhir adalah Pasar Kosambi. Pasar Kosambi ini lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 221 sampai 223, Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
Pasar Kosambi ini menjadi salah satu pasar yang umurnya tua di Bandung. Dulu, Pasar Kosambi jadi pusat perbelanjaan masyarakat Bandung loh. Karena dekat dengan Kiara Condong yang saat itu menjadi lokasi perkotaan. Walaupun sempat kebakaran besar pada tahun 2009, Pasar Kosambi ini berhasil kembali aktif berjualan bahan pokok. Bahkan ada hal unik dari Pasar Kosambi nih. Di lantai 2-nya ada sebuah creative space yang berisi berbagai macam creative products, mulai dari baju, tas, aksesoris, makanan, sampai photobox juga ada loh. Pokoknya modern abis deh konsep pasar ini. Nah, sekian ya kita bahas tempat healing tentang pasar. Kalau pemirsa Heal and Meal datang ke 5 rekomendasi tadi, jangan lupa siapkan uang biar puas healingnya. See you di next episode. Get your heal, find your meal. Bye! Nah, udah 30 menit nih aku temenin pemirsa Heal and Meal. Selanjutnya kita bakal jalan-jalan ke satu tempat healing menarik lainnya. So, stay tune terus ya. Bye! Halo, kata siapa? Pranama Sukma batik sebagai budaya berpakaian sehari-hari. Teater sebagai inovasi media kebudayaan, Indonesia merupakan negara yang memiliki 1000 budaya dan adat dan istiadat. Indonesia menempati negara dengan urutan kedua terbawah dengan indeks baca terendah. Kenapa AI itu tidak dikatakan sebagai sebuah karya seni? Pentingnya personal branding. Stop untuk membajak film. Nah, pemirsa Heal and Meal, baik lagi sama aku Kania yang akan menemenin 30 menit ke depan di acara Heal and Meal. Nah, pemirsa, sekarang aku bakal ngajak kalian healing-healing bareng lagi nih. Tapi jangan ambigu dulu nih sama latar belakang aku di sini. Karena aku sebenarnya mau ngajak kalian healing ke pasar tradisional, tapi bukan ke pasar tradisionalnya nih. Kan biasanya ke tempat pasar tradisional itu kan yang datang ibu-ibu, bapak-bapak, terus buat belanja sayur-sayuran. Tapi pasar tradisional ini tuh banyak banget dikunjungi sama anak remaja loh. Karena tempat Pasar Kosambi Kota Bandung ini ada tempat hidden place-nya loh, yaitu namanya tempatnya The Hallway Space. Kenapa? Karena di sana itu banyak banget tempat yang bisa kalian kunjungi juga, dan tempat nongkrong itu asik banget. Karena di sana juga ada yang jual makanan, minumannya tuh banyak banget. Terus juga trend fashion dari baju, pakaian, terus juga tas, sepatu. Wah, pokoknya mah banyak banget gitu kan. Jus juga yang jelas brand lokal gitu. Pokoknya cewek-cewek yang suka shopping ya, itu mah pasti bakal senang dan betah di sana. Nah, daripada kalian kepo, langsung ikutin aku terus yuk. Pemirsa Heal and Meal, tahu nggak sih kalau Pasar Kosambi itu berdiri pada tahun 1973 loh. Umurnya udah 50 tahun. Selama 50 tahun ini, Pasar Kosambi juga pernah mengalami kebakaran besar di tahun 2019. Dan pada zamannya, Pasar Kosambi juga menjadi tempat hits di Bandung karena letaknya yang strategis paling dekat dengan Kiara Condong. Letaknya di Jalan Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung. Hal ini yang membuat Riri Robi Gusadini, sang pencetus Hallway Space, membuat konsep hidden gem di dalam Pasar Kosambi. Tapi menariknya, Riri Robi tetap menampilkan bagian luar pasar pada umumnya.
Walaupun merombak lantai 2 Pasar Kosambi menjadi tempat tongkrongan kekinian nih, anak zaman-zaman sekarang, inovasi menarik tanpa merubah cangkang aslinya. Cerdas banget ya pemirsa Hill and Mill. Fakta menariknya lagi nih ya, Rilly mempunyai niat membuat The Hallway Space sebagai hidden gem agar para pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan para pedagang. Nih siapa tahu kalian mau beli keperluan rumah ya kan? Nah pemirsa, sekarang aku udah di lantai 2 nih, tepatnya di hallway space. Jadi yang ngebuat tempat ini tuh namanya Rilly. Tapi dia care banget ya sampai bisa memajukan pasar tradisionalnya dari Kosambi ini. Makanya diambil konsep The Hallway Space yang modern gini. Pokoknya bagus banget deh. Yuk ikutin aku terus. Di hallway space ini ada berbagai macam produk industri kreatif yang menjual makanan, minuman, baju, sepatu, tas, musik, bahkan ada salon juga loh. Nih ya, untuk foto box pun juga ada loh di hallway space. Bener-bener lengkap kan? Hallway space ini sering jadi pilihan para penggiat seni untuk dijadiin tempat sebagai art exhibition. Nah, sekarang ini aku bakal berkeliling hallway dan memperlihatkan berbagai sudut dari pasar modern kekinian ini. Mostra Sacra ini diambil dari bahasa Itali yang artinya pameran suci. Sesuai juga sama tema kita, putih-putih dan kesucian. Pameran kali ini itu terinspirasi dari kita-kita yang masih awam tentang pameran. Jadi ini banyak pembelajaran untuk kita semua.
dari pameran ini saya sebagai ketua pelaksana merasa bangga dan senang sekali bisa ikut bekerja sama bersama teman-teman panitia, dan di luar ekspektasi ternyata pameran ini bakal seramai itu dan seluar biasa itu. Perasaannya yang pertama pasti senang banget bisa kenal teman-teman lebih dekat. Terus kita juga bisa punya event yang istilahnya pertama kali kita lakukan, tapi ini udah keren banget. Kepada apresiator, teman-teman, dan dosen-dosen yang udah hadir ke pameran ini beserta juga para panitia, terima kasih kerja kerasnya yang luar biasa dan bangga bisa mengenal kalian semua melalui pameran ini. Terima kasih banyak udah mengapresiasi karya-karya kita, walaupun kita baru semester 1 yang istilahnya masih newbie lah di fotografi ini, tapi makasih banyak banget buat kalian yang udah datang, terus kalian juga yang ngurus panitia-panitia. Semoga kalian sehat selalu dan kita bakal ketemu lagi nanti. Dadah! Halo, kata siapa? Peranan stigma batik sebagai budaya berpakaian sehari-hari. Teater sebagai inovasi media kebudayaan, Indonesia merupakan negara yang memiliki 1000 budaya dan adat dan istiadat. Indonesia menempati negara dengan urutan kedua terbawah dengan indeks baca terendah. Kenapa AI itu tidak dikatakan sebagai sebuah karya seni? Pentingnya personal branding. Stop untuk membajak film. Nah, pemirsa, sekarang di sekeliling aku tuh banyak banget store-store yang jualan nih. Misalnya di sini ada yang jualan baju, dan di sini juga ada yang jualan tas-tas. Pokoknya mah buat kalian yang suka shopping, ini tuh rekomendasi tempat yang harus kalian kunjungi loh. Ikutin aku terus keliling. Nah, pemirsa, di sekeliling aku ini, di pinggir aku lebih tepatnya, ada yang jualan baju. Terus juga di belakang aku ada yang jualan baju sama aksesoris juga. Nah, tepat banget di belakang aku juga ada yang jualan tote bag. Dan pemirsa, tahu nggak sih, rata-rata di sini tuh banyak yang jualan brand lokal loh. Jadi jangan khawatir masalah kualitas, itu pasti dijamin bagus deh. Pokoknya mah cintai produk lokal deh. Yuk, ikut aku keliling lagi, let's go!
Audio roll. Set in. Kam. Berukuran datang. Oh, bener, Meh. Action. Food vlogger banget. Yuk, coba ucapkan patah dua patah kata sebagai DOP. Ingin menghasilkan film yang sukses, jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Udah. Pak. Mantap. Dari Pak DOP. Assalamualaikum. Inside. Joss. Hai guys, hari ini kita tes lagi syuting. Guys, aku kurang tidur guys. Tiga terakhir. 1, 2, 3. It's a wrap! Let's go! Ngomong nggak maksudnya. Kayaknya nggak bisa anjing. Tetap di Mister Tukul jalan-jalan. Mana sorti aing main. Kalau mana ini, Pak? Coba on mic. Produser kita, subscribe kita tim. Jaya. Pemirsa, di sini kan banyak banget yang jual makanan nih. Aku sampai bingung mau pesan apa, tapi aku pengen beli yang manis-manis gitu. Jadi ikutin aku buat nyarinya.
Nah pemirsa, sekarang aku mau beli yang manis-manis nih. Sekarang aku lagi ada di Waffle Chill, tepatnya di ujung. Nah dari harganya juga ekonomis kan, dari harga 10.000 sampai harga 40 ribuan gitu. Nah sekarang aku mau mesen ya. Mas mau mesen dong. Mau mesen Belgian waffle-nya yang half, terus pakai es krim strawberry, terus pakai slay coklat. Ya. Karena aku sendiri nih, jadi aku mesennya yang half aja. Yaudah, sekarang aku mesen dan habis itu makan-makan. Udah? Pokoknya yang half ada strawberry sama selai coklat. Ya, oke. Pokoknya 50. Nih pemirsa, sekarang makan aku udah dateng. Cium nih. Wangi banget waffle. Pemirsa mau cium juga nggak? Nah sekarang aku langsung mau nyobain ya. Aku mau nyobain es krimnya dulu nih. Cuaca panas kayak gini, terus toppingnya es krim, adem, enak. Apalagi ya es krimnya lembut, rasa banget stroberinya. Sekarang kita cobain waffle ya. Terus topping coklatnya juga terasa dan banyak gitu kan ya, enak ya pokoknya. Tapi sama mau nggak? Nih aku potongin ya. Enak banget ya pokoknya. Pokoknya recommended ya kalau kalian kesini, kalian harus beli waffle ini. Oke? Nah, pemirsa, tadi kan kita udah puas nih jalan-jalan keliling-keliling di hallway ini ada apa aja. Tadi seru kan, banyak banget yang jualan, terus juga banyak banget yang beli dan juga belanja-belanja di sini. Terus juga banyak banget kan orang yang nongkrong di sini, jadi cocok banget buat kalian yang mau nongkrong di sini bareng keluarga, pacar atau temen. Terus juga harganya kan murah-murah nih, termasuk ini juga. Terus juga kita udah makan waffle ini, enak banget deh pokoknya. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus acara Hill and Meal jam 7 malam di Go29 TV. Get your Hill, find your meal. Bye-bye. Aku mau lanjut makan lagi ya.